Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eurik Dodulu Mintang dari kelas 12 TKJ 2, absen 9. Hari ini saya akan melanjutkan tugas Red Hat Academy tentang administrasi Red Hat OpenShift 1 mengoperasikan klaster produksi 4.14. Chapter 2, Antarmuka dan API baris perintah Kubernetes dan OpenShift. Tujuan: mengakses klaster OpenShift dengan menggunakan baris perintah dan query sumber daya API Kubernetes-nya untuk menilai kesehatan klaster. Lalu tujuan di bagian ini yaitu akses klaster OpenShift dengan menggunakan antarmuka baris perintah Kubernetes dan OpenShift. Lalu ada query, format, dan filter atribut sumber daya Kubernetes. Lalu query kesehatan layanan dan komponen klaster penting. Lalu ada bagian-bagian yaitu antarmuka baris perintah Kubernetes dan OpenShift. Nah, itu ada di latihan terpadu. Lalu memeriksa sumber daya Kubernetes, menilai kesehatan klaster OpenShift. Lalu di sini ada laboratorium yaitu antarmuka dan API baris perintah Kubernetes dan OpenShift. Tujuan: akses klaster OpenShift dengan menggunakan antarmuka baris perintah Kubernetes dan OpenShift. Oke, di sini kita bisa mengelola cluster OpenShift dari konsol dengan menggunakan antarmuka baris CLI. Perintah ini asli dari Kubernetes dan merupakan pembungkus tipis di atas API Kubernetes. Perintah ini adalah superset dari perintah dan menambahkan perintah untuk fitur khusus OpenShift. Di dalam kursus ini, contoh perintah dan perintah ditampilkan untuk menyoroti perbedaan antar berikut: kubectl, kubectl, kubectl. Oke, dengan perintah ini kita bisa membuat aplikasi dan mengelola proyek di Red Hat dari terminal. OpenShift CLI ini sangat ideal dalam situasi saat bekerja langsung dengan kode sumber proyek, skrip operasi OpenShift Container Platform, dan mengelola proyek yang dibatasi oleh bandwidth. Lalu saat konsol web tidak tersedia, ya jadi di sini kita menggunakan CLI. Jadi walaupun konsol webnya tidak tersedia, ya kita bisa langsung menggunakan dari CLI-nya. Lalu bekerja dengan sumber daya OpenShift seperti root deployment config. Nah, di sini ada alat baris perintah Kubernetes. Instalasi CLI juga mencakup penginstalan CLI yang merupakan metode yang direkomendasikan untuk install CLI untuk pengguna OpenShift. Kita bisa menginstal CLI secara independen dari CLI. Kita harus menggunakan versi CLI yang berada dalam satu perbedaan versi minor dari cluster kita. Misal, klien dapat berkomunikasi dengan dan bidang kontrol menggunakan CLI versi terbaru yang kompatibel dapat membantu menghindari masalah yang tidak terduga. Ya, jadi di sini jika kita ingin mengelola suatu kontainer atau Kubernetes, kita bisa mengelola sumber daya itu dari CLI. Dengan syarat kita harus menggunakan versi CLI yang berada dalam satu perbedaan versi minor dari cluster kita. Nah, untuk mengetahui instalasi manual biner untuk instalasi Linux, kita harus terlebih dahulu menginstal versi rilisan terbaru dengan menggunakan perintah seperti di bawah ini. Kemudian kita harus mengunduh file checksum, lalu divalidasi biner terhadap file checksum tersebut. Oke, contohnya seperti di bawah ini. Nah, jika pemeriksaan gagal, maka perintah keluar dengan status bukan 0 dan mencetak pesan SHA-256 sum kubectl failed. Lalu kita bisa menginstal CLI seperti di bawah ini, sudo install
min 0 root min g root m 0755 kubectl. Oke, lalu yang terakhir, gunakan perintah untuk memverifikasi versi yang sudah kita install tadi. Perintah ini mencetak versi klien dan server. Ya, jadi ini adalah komen untuk memverifikasi versi kubectl yang sudah kita install atau distribusi yang didasarkan pada RHEL dapat menginstal CLI dengan perintah berikut seperti di bawah ini. Lalu untuk melihat daftar perintah yang tersedia, kita menggunakan perintah kubectl spasi min help. Lalu kita juga bisa menggunakan opsi apapun untuk melihat informasi terperinci tentang perintah termasuk tujuannya. Contoh subperintah yang tersedia dan opsi. Misal, perintah berikut memberikan informasi tentang perintah dan penggunaannya. Di sini ada komen yaitu kubectl create min help. Nah, komen ini akan menampilkan sebuah detail terperinci dari kubectl yang sudah kita buat. Nah, di sini Kubernetes menggunakan banyak komponen sumber daya untuk mendukung aplikasi. Perintah ini memberikan informasi terperinci tentang atribut sumber daya tersebut. Misal, gunakan perintah berikut untuk mempelajari selengkapnya tentang atribut sumber daya. Nah, di sini komennya yaitu kubectl explain pod. Nah, lalu akan muncul sebuah atribut seperti kind pod, version v1, description, dan fields. Nah, lalu ada alat baris perintah OpenShift. Metode utama berinteraksi dengan cluster RHOCP adalah dengan menggunakan perintah OC. Kita bisa mengunduh CLI dari konsol web OpenShift untuk memastikan alat CLI kompatibel dengan cluster kita. Dari konsol web, navigasikan ke bantuan, alat baris perintah, menu bantuan, diwakili oleh ikon. Konsol web menyediakan beberapa opsi penginstalan untuk versi klien, seperti unduhan untuk sistem operasi berikut. Oke, di sini ada penggunaan dasar perintah melalui subperintahnya dengan sintak OC command. Karena CLI adalah superset dari CLI, perintah dan perintah sama untuk kedua CLI, namun CLI menyertakan perintah tambahan yang tidak disertakan dalam CLI seperti perintah dan OC kubectl, version, dan seterusnya. Lalu mengelola sumber daya di baris perintah. Pengembang yang terbiasa dengan Kubernetes dapat menggunakan utilitas untuk mengelola cluster RHOCP. Di kursus ini, kita menggunakan utilitas baris perintah untuk memanfaatkan fitur RHOCP tambahan. Perintah mengelola sumber daya yang eksklusif untuk RHOCP seperti proyek, konfigurasi penyebaran, rute, dan aliran gambar. Sebelum kita berinteraksi dengan cluster RHOCP, kita harus mengautentikasi permintaan. Gunakan perintah untuk mengautentikasi permintaan kita. Perintah ini menyediakan autentikasi dan otorisasi berbasis peran yang melindungi cluster RHOCP dari akses yang tidak sah. Nah, berikut adalah sintaknya. Misalnya, di kursus ini kita menggunakan perintah berikut. OC login https ip ocp4example.com. Nah, di sini akan muncul username, password, dan status sukses. Lalu setelah mengautentikasi ke cluster, kita bisa membuat proyek dengan perintah tersebut. Proyek menyediakan isolasi antara sumber daya aplikasi kita. Proyek adalah namespace Kubernetes dengan anotasi tambahan yang menyediakan cakupan multinansi untuk aplikasi. Nah, di sini komennya itu OC new project my app untuk membuat sebuah project baru.
Oke, beberapa perintah penting dapat mengelola sumber daya dan Kubernetes seperti yang dijelaskan di sini. Lalu di sini ada perintah mencetak alamat sarana kontrol dan layanan cluster lainnya. Nah, perintah ini bermanfaat untuk mendebug masalah cluster. Nah, komennya seperti ini, OC cluster info. Lalu ada versi OCAPP. Kita bisa melihat struktur dari sumber daya cluster yang kita miliki dengan perintah OC API version. Lalu ada OCGET cluster operator. Operator cluster yang dikirimkan data berfungsi sebagai fondasi arsitektur untuk RAWCP. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah OCGET cluster operator untuk melihat daftar operator cluster. Nih, sebagai contoh di bawah ada name, authentication, dan bermetal. Lalu di sini ada OC dapatkan untuk mengambil informasi tentang sumber daya dalam proyek yang dipilih. Perintah ini hanya menunjukkan karakteristik sumber daya yang paling penting dan menghilangkan informasi rinci. Nah, contoh komennya itu OC get pod. Nah, di sini dia akan menampilkan sebuah name, ready, status, restart, dan edge. Nah, kita bisa menggunakan perintah untuk mengekspor definisi sumber daya. Nah, lalu di sini ada OC dapatkan semua atau OC get all. Nah, ini kita gunakan untuk mengambil ringkasan komponen terpenting dari cluster. Nah, ini seperti contohnya di sini. OC get all. Nah, di sini akan menampilkan semua ringkasan komponen penting dari si cluster tersebut. Lalu ada OC menjelaskan atau OC describe. Kita bisa menggunakan perintah ini untuk mengambil informasi tambahan. Kita bisa menggunakan perintah ini untuk mengulangi semua sumber daya yang berbeda berdasarkan jenis. Nah, di sini ada OC describe MySQL, MySQL OpenShift 1 GL GRP. Nah, di sini akan muncul sebuah deskripsi yaitu name, namespace, priority, node, start time, dan labels. OC menjelaskan. Nah, untuk mempelajari bidang objek sumber daya API, kita menggunakan perintah ini untuk menjelaskan tujuan dan bidang yang terkait dengan setiap sumber daya API yang didukung. Kita juga bisa menggunakan perintah ini untuk mencetak dokumentasi bidang sumber daya tertentu. Nah, sini OC explain pod spec container resource. Nah, maka di bawahnya akan menampilkan sebuah objek sumber daya dari si API. Lalu ada OC create atau saya membuat. Gunakan perintah ini untuk membuat sumber daya RAWCP dalam proyek saat ini. Perintah ini membuat sumber daya dari definisi sumber daya. Biasanya perintah ini juga dipasangkan dengan perintah untuk mengedit definisi. Nah, ini contoh komennya itu OC create minf pod YAML. Nah, di sini kita juga bisa melihat status dari si OC. Lalu kita juga bisa menghapus OC menggunakan komen OC delete pod quets UI. Pemahaman dasar tentang arsitektur RAWCP diperlukan di sini, karena menghapus sumber daya terkelola seperti pod, masukkan pembuatan otomatis, instan baru dari sumber daya tersebut. Ketika proyek dihapus, proyek akan menghapus semua sumber daya dan aplikasi di dalamnya. Masing-masing perintah ini dijalankan dalam proyek yang dipilih saat ini untuk menjalankan perintah dalam proyek yang berbeda. Kita harus menyertakan opsi seperti contoh di sini OC get pods min-n. Nah, opsinya itu OpenShift API server. Lalu ada autentikasi dengan OAuth.
Agar pengguna bisa berinteraksi dengan ROCP, mereka harus terlebih dahulu mengautentikasi ke klaster. Nah, lapisan autentikasi ini mengidentifikasi pengguna yang terkait dengan permintaan ke ROCP API. Setelah autentikasi, lapisan otorisasi kemudian menggunakan informasi tentang pengguna yang meminta untuk menentukan apakah permintaan diizinkan. Nah, di sini ada beberapa jenis pengguna. Ada pengguna reguler, pengguna sistem, akun layanan. Nah, untuk mengambil token out dengan menggunakan konsol web, kita bisa navigasi ke bantuan, lalu ke alat baris perintah, menu bantuan diwakilkan oleh icon. Lalu navigasikan ke salin perintah login halaman berikut. Mengharuskan Anda masuk dengan kredensial pengguna OpenShift selanjutnya. Navigasikan ke token tampilan, gunakan perintah di bawah label untuk masuk ke OpenShift API. Oke, salin perintah dari konsol web dan tempel di baris perintah. Seperti contoh di bawah ini. Lalu lanjut. Ya, di sini kita langsung saja latihan. Oke, di sini kita masih menggunakan Student Workstation Lab. Oke, kita nyalakan dulu Workstation Lab, open console. Nah, di sini langsung saja kita mulai Lab Start CLI Interface. Oke, sambil menunggu. Oke, sudah sukses. Oke, di sini ada latihan terpandu antar muka baris perintah Kubernetes dan OpenShift. Akses cluster OpenShift dengan menggunakan CLI untuk mendapatkan informasi tentang layanan dan simpul cluster. Hasilnya, nah kita di sini menggunakan konsol web OpenShift untuk menemukan file penginstalan, lalu mendapatkan dan gunakan token dari konsol web, lalu identifikasi perbedaan utama antara alat dan baris perintah, lalu identifikasi komponen utama OpenShift. Oke, pertama kita akan masuk ke konsol OpenShift sebagai pengguna. Lalu temukan file instalasi untuk antarmuka baris perintah CLI. Oke, lalu kita akan buka browser, lalu kita masuk ke link ini. Nah, di sini kita klik Create Identity Management, masuk sebagai pengguna dan kita sandi developer. Lalu temukan file instalasi untuk CLI dari konsol web, pilih bantuan, alat baris perintah, menu bantuan diwakilkan oleh icon. Oke, di sini kita akan mencari
Oke. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan mengunduh token dari konsol web. Lalu gunakan token itu untuk masuk ke cluster OpenShift. Oke, ini kita akan klik. Lalu tautan akan membuka halaman login. Nah, kita akan masuk sebagai developer. Nah, di sini sudah muncul your API token, login with token, dan use this token untuk directly against the API. Oke, ini sudah muncul. Lalu kita salin perintah ke clipboard. Buka jendela terminal lalu gunakan perintah yang disalin untuk masuk ke cluster dengan token Anda. Oke, di sini ya kita akan salin. Kita pergi ke terminal. Oke, di sini kita sudah berhasil login. Langkah yang ketiga, bandingkan perintah yang tersedia untuk perintah. Dan di sini kita akan menggunakan perintah kubectl help untuk membuat daftar dan meninjau perintah yang tersedia.
Nah, di sini kita akan periksa subperintah kubectl create min hel. Oke, lalu kita bisa melihat daftar dan tinjau perintah yang tersedia untuk binar dengan menggunakan perintah oc hel. Lalu menggunakan opsi dengan perintah untuk melihat subperintah dan opsi yang tersedia. Oke. Lalu langkah keempat, identifikasi komponen dan sumber daya Kubernetes dari cluster OpenShift dengan menggunakan terminal. Oke, kita akan menggunakan perintah untuk masuk ke cluster sebagai pengguna dengan kata sandi pengguna cluster biasa. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk. Nah, lalu kita akan mengidentifikasi versi cluster dengan perintah oc version. Oke, di sini sudah muncul client version, customizer version, server version, dan Kubernetes version. Lalu kita akan menggunakan perintah oc cluster min info untuk mengidentifikasi URL untuk sarana kontrol Kubernetes. Nah, lalu kita akan mengidentifikasi versi API yang didukung dengan menggunakan perintah oc API min version. Nah, lalu kita bisa mencantumkan operator cluster dengan perintah get oc get cluster operator. Nah, kita juga bisa menggunakan perintah oc get pods min and OpenShift API server untuk mencantumkan pod dalam proyek. Oke, jadi di sini kita akan mencantumkan pod pada proyek OpenShift API server. Nah, lalu kita akan menggunakan perintah oc status min and OpenShift authentication untuk mengambil status sumber daya dalam proyek. Oke, sini sudah muncul statusnya. Lalu kita akan menggunakan perintah oc explain service untuk mencantumkan deskripsi dan bidang yang tersedia untuk sumber daya. Oke, lalu kita akan mencoba perintah oc get nodes untuk mencantumkan simpul cluster. Oke, sudah selesai. Kita akan menyelesaikan latihan ini untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang dengan menggunakan perintah lab finish CLI interface. Oke, selanjutnya
di sini ada periksa sumber daya Kubernetes. Tujuannya query, format, dan filter atribut sumber daya Kubernetes. Kubernetes menggunakan objek sumber daya API untuk mewakili status yang dimaksud dari semua yang ada di cluster. Semua tugas admin memerlukan bantuan, pembuatan, penonton, dan perubahan sumber daya API. Nah, kita bisa menggunakan perintah OC API resource untuk melihat sumber daya Kubernetes. Nah, di sini ada opsi perintah dari si API resource. Contohnya seperti namespace true. Deskripsinya jika salah, kembalikan sumber daya non-namespace, jika tidak, kembalikan sumber daya namespace. Lalu ada API group apps, batasi sumber daya dalam grup API yang ditentukan, gunakan untuk menampilkan sumber daya inti. Lalu ada sort by name, jika tidak kosong, urutkan daftar sumber daya menggunakan bidang yang ditentukan. Bidang bisa berupa nama atau jenis. Misal, gunakan perintah untuk melihat semua resource dalam API. Nah, ini adalah komennya. Nah, setiap sumber daya berisi bidang yang mengidentifikasi sumber daya atau menjelaskan konfigurasi sumber daya yang dimaksud. Nah, kita bisa menggunakan perintah OC explain pod untuk mendapatkan informasi tentang bidang yang valid untuk objek. Nah, setiap sumber daya Kubernetes berisi bidang. Namun, kita bisa membuat definisi objek. Kita tidak perlu menyediakan bidang. Sebagai gantinya, Kubernetes mengesahkan bidang dan mencantumkan informasi seperti status runtime dan kesiapan. Bidang ini berguna untuk memecahkan masalah kesalahan. Nah, kita bisa menggunakan YAML ke bidang dan notasi titik untuk mendapatkan informasi tentang bidang tertentu. Contoh di sini kita bisa menggunakan OC explain pod spec. Nah, jenis sumber daya utama Kubernetes berikut dapat dibuat dan dikonfigurasi dengan menggunakan file YAML atau JSON. Nah, sini ada pod mewakili kumpulan kontainer yang berbagi sumber daya seperti IP, volume penyimpanan. Ini adalah unit kerja utama dari si Kubernetes. Lalu ada layanan, menentukan kombinasi IP, port tunggal yang menyediakan akses ke kumpulan pod secara default. Layanan menghubungkan ke klien ke pod dengan cara round robin. Lalu ada replication RS, memastikan bahwa sejumlah replika pod tertentu berjalan di waktu tertentu. Lalu ada volume persistent, menentukan area penyimpanan. Lalu ada claim volume persistent untuk mewakili permintaan penyimpanan oleh pod. Lalu ada peta konfigurasi CM dan rahasia, berisi sebuah sekumpulan kunci dan nilai yang dapat digunakan sumber daya lain. Config maps dan rahasia memusnahkan nilai konfigurasi yang digunakan beberapa sumber daya. Lalu ada penerapan. Nah, representasi dari sekumpulan kontainer yang disertakan dalam pod dan strategi penyebaran yang akan digunakan. Nah, objek ini berisi konfigurasi untuk diterapkan ke semua kontainer. Setiap replika pod seperti gambar dasar, tag, definisi penyimpanan, dan perintah yang akan dijalankan saat kontainer dimulai. Lalu ada build config untuk menentukan proses yang dijalankan dalam proyek OpenShift. Nah, fitur OpenShift S21 S2i menggunakan build config untuk membangun gambar kontainer dari kode sumber aplikasi yang disimpan dalam repository. Lalu ada rute mewakili nama DNS yang dikenali oleh si router OpenShift sebagai titik masuk dari aplikasi untuk aplikasi dan layanan mikro. Di sini ada struktur sumber daya. Hampir setiap objek Kubernetes menyertakan dua bidang untuk mengatur konfigurasi objek. Nah, di sini ada bidang sumber daya kondisi, bidang tipe, contoh kontainer siap, jenis, deskripsinya jenis kondisi. Bidang status, contoh salah, deskripsi keadaan kondisi. Lalu ada bidang alasan, contoh persyaratan tidak terpenuhi, lalu deskripsinya bidang opsional untuk memberikan informasi tambahan. Lalu ada bidang pesan, contoh 2/3 kontainer berjalan, lalu deskripsinya tertulis tekstual opsional untuk kondisi tersebut. Lalu ada bidang waktu, transisi terakhir, contoh ada format waktu. Nah, deskripsinya itu adalah waktu ini adalah waktu di mana terakhir kali kondisi itu berubah.
Misal di Kubernetes, objek bisa mewakili aplikasi yang berjalan di cluster. Saat kita membuat objek, kita bisa mengkonfigurasi objek penyebaran untuk menentukan bahwa kita ingin 3 replika aplikasi berjalan. Nah, si Kubernetes ini membaca objek penyebaran dan memulai 3 instansi aplikasi dan memperbarui bidang agar sesuai dengan objek kita. Nah, jika salah satu dari 3 instansi gagal, maka si Kubernetes akan merespon perbedaan antara objek dan dengan membuat koreksi. Nah, dalam hal ini untuk memulai instansi pengganti. Di sini ada bidang epic version untuk pengidentifikasi versi skema objek, lalu ada bidang kind untuk mengidentifikasi skema, lalu ada metadata name untuk membuat label dengan kunci yang dapat digunakan sumber daya lain, lalu ada metadata namespace untuk proyek RHOCP tempat sumber daya berada, lalu ada metadata label pasangan kunci nilai yang dapat menghubungkan metadata dengan objek Kubernetes. Berikut adalah sebuah objek dalam format YAML. Sini ada API, kind port, metadata, spec, image, name, port, env, dan status. Oke, di sini ada penjelasan. Ada 12 penjelasan. Yang pertama untuk pengidentifikasian versi skema objek, lalu ada pengidentifikasi skema, lalu ada metadata, terus nama unik untuk pod, namespace untuk membuat label dengan kunci yang digunakan untuk menentukan konfigurasi objek pod, untuk menentukan nama gambar kontainer, lalu nama kontainer di dalam pod, lalu ada atribut yang bergantung pada kontainer, lalu menentukan kumpulan variabel lingkungan, lalu ada status objek saat ini. Nah, label adalah pasangan kunci nilai yang kita tentukan di jalur objek. Nah, misal di sini kita menggunakan label yaitu apps example pod, grupnya di developer. Nah, pengembang sering menggunakan label untuk menargetkan sekumpulan objek dengan menggunakan opsi atau tersebut. Misal, perintah berikut mencantumkan pod yang berisi label app example pod group developer. Lalu ada keluaran pemerintah. Nah, perintah menyediakan banyak opsi pemformatan output. Secara default, banyak perintah menampilkan subtext kecil dari bidang yang paling berguna untuk jenis sumber daya yang diberikan dalam output tabular. Oke, di sini ada bidang tabelnya. Yang bisa dilihat. Nah, untuk melihat semua bidang yang terkait dengan sumber daya, perintah menunjukkan deskripsi terperinci tentang sumber daya yang dipilih dan sumber daya terikat. Kita bisa memilih satu objek berdasarkan nama atau semua objek dari jenis tersebut. Misalnya, perintah ini ocdescribe type name prefix. Nah, pertama-tama dia akan mencari kecocokan persis pada sebuah objek. Nah, jika tidak ada sumber daya yang seperti ini, maka perintah itu akan mengeluarkan detail untuk setiap sumber daya jenis itu dengan nama dengan awalan ini. Nah, subperintah menyediakan output terperinci yang dapat dibaca manusia, namun format output mungkin berubah antar versi. Demikian tidak disarankan untuk pengembangan script. Di sini ada keluaran YAML. Nah, dengan menggunakan perintah apache getPod min YAML, komen ini akan mengeluarkan opsi output berformat YAML yang bisa dicerna oleh manusia.
Nah, di sini prosesor menggunakan notasi titik untuk memisahkan nama bidang dalam query. Contohnya seperti ini. Nah, di sini Kubernetes menggunakan format JSON secara internal untuk memproses objek sumber daya. Nah, ini adalah contoh file JSON-nya. Nah, lalu kita bisa menggunakan alat untuk memproses dokumen JSON seperti di alat di HTTPS, Jegelang, GitHub, Video. Nah, Kubernetes juga menyediakan format keluaran khusus. Nah, kita bisa mengeluarkan format keluaran khusus dengan menggunakan OCGate post, lalu gunakan opsi terpisah, tergantung apa yang ingin kita keluarkan. Oke, lanjut. Oke, di sini ada latihan terpadu lagi untuk memeriksa sumber daya Kubernetes. Nah, di sini kita akan mendaftar dan jelaskan sumber daya API yang didukung untuk cluster, mengidentifikasi sumber daya dari grup API tertentu, format output perintah dalam format YAML dan JSON. Kita akan menggunakan filter untuk mengulang output perintah. Kita akan menggunakan JSON path dan kolom untuk mengekstrak informasi dari sumber daya. Nah, di sini kita akan menggunakan lab workstation lagi. Di sini langsung saja kita mulai labnya. Oke, kita tunggu. Oke, pertama kita akan masuk ke cluster OpenShift sebagai pengguna.
Nah, lalu kita akan mengatur proyek sebagai proyek aktif. Di sini kita akan mencantumkan jenis sumber daya cluster yang tersedia dengan perintah OC API resource. Lalu kita akan menggunakan command OC API resource namespace untuk membatasi output perintah ke sumber daya namespace. Nah, di sini cluster memiliki 113 sumber daya. Lalu kita akan membatasi output perintah ke sumber daya non namespace menggunakan command OC API resource namespace files. Oke. Lalu kita akan mengidentifikasi dan menjelaskan jenis sumber daya cluster yang tersedia yang disediakan oleh grup API inti. Lalu kita akan menggunakan perintah OC explain pods untuk mencantumkan deskripsi dan bidang yang tersedia untuk jenis sumber daya. Nah, kita akan mencantumkan semua pod ke dalam proyek. Nah, kita akan menggunakan perintah OC describe pod untuk view konfigurasi dan peristiwa untuk pod. Nah, di sini kita sesuaikan nama yang di belakang ini dengan name pod milik kita sendiri.
Oke, sudah. Nah, kita akan mengambil detail pot dalam format terstruktur. Kita akan menggunakan OC get pot. Nama pot kita min o yaml. Nah, seperti sebelumnya, kita akan menyesuaikan nama si my app ini. Oke, sudah. Lalu kita akan mengidentifikasi dan menjelaskan jenis sumber daya cluster yang tersedia yang disediakan oleh grup API Kubernetes dengan menggunakan perintah OC API Resolve API Group Apps. Nah, di sini ada beberapa resource yang tersedia, seperti control version, daemon math, deployment, replicate, stateful. Lalu kita akan gunakan perintah OC explain deployment untuk mencantumkan deskripsi dan bidang jenis sumber daya. Oke, sudah. Lalu kita akan menggunakan perintah OC get deploy untuk mengidentifikasi sumber daya apapun dalam proyek. Lalu kita akan menggunakan perintah OC get deploy app min wait untuk penerapan yang ada dalam proyek. Nah, kita akan menggunakan OC describe deployment my app untuk melihat detail selengkap tentang sumber daya my app. Oke, sudah. Lalu kita akan mengidentifikasi sumber daya cluster yang tersedia oleh grup API menggunakan komen ini. Oke. Lalu kita akan menggunakan perintah OC explain project untuk mencantumkan dan untuk jenis sumber daya bidang tertentu. Masih sama seperti yang sebelumnya, kita akan menggunakan OC describe project untuk melihat detail dari si OC project. Nah, lalu kita akan mengambil detail proyek menggunakan JSON. Lalu kita akan memverifikasi status cluster dengan memeriksa layanan cluster. Oke, pertama kita akan mengambil daftar pot untuk operator. Oke, lalu kita akan masuk sebagai admin. Kita sudah masuk, lalu kita coba ulang.
Oke, sudah bisa. Lalu kita akan ambil gambar pot di namespace. Gunakan filter untuk membatasi output ke atribut pot untuk mendapatkan elemen pertama. Oke, ini langsung kita salin. Oke, ini adalah output. Lalu Oke, lalu kita akan ambil status pot di namespace. Ya, ini sudah muncul statusnya. Nah, lalu kita akan mencoba perintah ini untuk mengambil informasi terperinci untuk pot di namespace. Oke, nama pot, nama kontainer, fase, IP, dan pelabuhan. Oke, sini sudah muncul pot name, container name, fase, dan IP-nya. Oke, sudah selesai. Kita akan memasukkan command lab finish child resource untuk mematikan lab ini. Oke, kita tunggu. Oke, kita lanjut. Oke, ini sudah selesai.
Di sini selanjutnya ada menilai kesehatan si cluster OpenShift. Nah, tujuannya itu query kesehatan layanan dan komponen cluster penting. Oke, operator adalah komponen penting dari Red Hat OpenShift. Operator mengotomatiskan tugas yang diperlukan untuk mempertahankan cluster. Operator adalah metode yang disukai untuk mengemas, menyebarkan, dan mengelola layanan di bidang kontrol. Operator berintegrasi dengan API Kubernetes dan alat CLI seperti dan perintah. Operator menyediakan sarana untuk memantau aplikasi, melakukan pemeriksaan kondisi, mengelola pembaruan over the air, dan memastikan bahwa aplikasi tetap dalam status yang kita tentukan. Nah, di sini operator cluster menggunakan nilai Kubernetes dari dan dengan demikian dapat di-query melalui perintah atau sebagai pengguna dengan peran. Kita akan menggunakan perintah ini untuk mencantumkan semua operator cluster. Nah, untuk detail selengkapnya tentang operator cluster, kita gunakan perintah untuk melihat nilai bidang yang terkait dengan operator, termasuk status operator saat ini. Perintah ini menyediakan format output yang dapat dibaca manusia. Nah, format ini mungkin berubah dengan pembaruan versi RLCP. Nah, ini adalah komennya. Nah, ini adalah output dari format yang dikeluarkan. Lalu ada OLM, Operator Manager Siklus Hidup Operator. Nah, operator add-on opsional yang dikelola OLM dapat diakses oleh pengguna untuk dijalankan di aplikasi mereka. Oke, di sini OCGet operator. Nah, kita menggunakan perintah ini untuk mencantumkan semua operator add-on. Oke, di sini juga operator menggunakan satu atau beberapa pod untuk menyediakan layanan cluster. Nah, kita bisa menggunakan OCGet pod in OpenShift DNS operator untuk mengambil daftar pod di namespace. Lalu kita juga bisa menggunakan format ini. Nah, untuk melihat atau menganalisis detail selengkapnya tentang pod. Oke, lalu kita juga bisa mencantumkan pod namespace. Kita juga bisa menggunakan opsi perintah untuk mencetak label yang digunakan si pod itu. Nah, ini adalah perintahnya. Lalu kita juga bisa memeriksa metrik cluster. Nah, cara lain untuk mengukur kesehatan cluster dengan memeriksa pengguna sumber daya komputasi simpul dan pod cluster. Nah, perintah ini ocadm top pods min asum. Nah, perintah ini memberikan informasi, misal untuk mencantumkan total memori dan pengguna CPU dari semua pod dalam cluster. Nah, kita bisa menggunakan perintah ini. Lalu ada opsi untuk menampilkan pod dari semua namespace. Nah, ini adalah perintahnya. Lalu kita juga bisa melihat metrik cluster konsol web OpenShift menggabungkan grafik untuk memvisualisasikan analitik cluster dan sumber daya. Nah, ini adalah contoh halamannya. Ada kapasitas cluster saat ini berdasarkan CPU, memori, penyimpanan, dan penggunaan jaringan. Oke, di sini ada contoh gambarnya. Ini ada contoh penggunaan CPU, penggunaan memori, penggunaan file system, penggunaan network transfer, dan port count. Nah, administrator bisa mengklik tautan untuk penggunaan sumber daya ini. Nah, di melihat metrik proyek, halaman detail proyek menampilkan metrik yang memberikan gambaran umum tentang sumber daya yang digunakan untuk cakupan proyek tertentu. Bagian pemanfaatan menampilkan informasi pengguna tentang sumber daya seperti CPU dan memori bersama dengan kemampuan untuk menampilkan konsumen teratas untuk setiap sumber daya. Nah, inilah grafik deret waktu yang menunjukkan berbagai metrik untuk
Ada yang mulai dari memori, penggunaan CPU, penggunaan network, dan penggunaan file system. Nah, melakukan query Prometheus di konsol web. UI Prometheus adalah alat yang kaya fitur untuk memvisualisasikan metrik dan mengkonfigurasi pemberitahuan. Nah, contohnya seperti dalam gambar ini. Peristiwa dan pemberitahuan cluster query. Beberapa pengembang menganggap log OpenShift terlalu rendah sehingga membuat pemecahan masalah menjadi sulit. Untungnya, RHOCP menyediakan fasilitas pencatatan dan audit tingkat tinggi yang disebut acara. Kubernetes menghasilkan objek sebagai respon terhadap perubahan status dalam objek cluster seperti simpul, pod, dan kontainer. Nah, ini contoh perintah untuk mencetak sebuah peristiwa yang terjadi di namespace. Kita juga bisa menggunakan perintah OCDSK pod MySQL untuk lebih mempersempit hasil menjadi satu pod. Nah, ini digunakan untuk seperti kita mengambil peristiwa yang berhubungan dengan pod ini saja. Lalu ada peringatan Kubernetes. Nah, kita bisa secara opsional mengonfigurasi temukan pemantauan juga untuk memantau proyek pengguna. Nah, kita bisa menggunakan perintah ini untuk menampilkan daftar semua sumber daya status dan jenisnya di namespace. Lalu ada operator Prometheus di namespace membuat, mengkonfigurasi, dan mengelola instance platform Prometheus dan Alert Manager. Nah, ini adalah perintah untuk mendapatkan pemberitahuan dari Prometheus API. Nah, lalu perintah ini digunakan untuk mengambil pemberitahuan yang diaktifkan dari API Alert Manager. Nah, perintah ini bisa kita gunakan untuk menampilkan kesehatan dari keseluruhan simpul cluster. Oke, di sini ada kondisi dan deskripsi out of this jika benar. Maka node memiliki ruang kosong yang tidak mencukupi pada node untuk menambahkan port baru. Lalu ada network unavailable. Jika true, maka jaringan untuk node tidak dikonfigurasi dengan benar. Lalu ada kondisi not ready yang dimana jika true, maka salah satu komponen yang mendasarnya seperti rantai atau jaringan kontainer mengalami masalah. Lalu ada scheduling disabled, pod tidak dapat dijadwalkan untuk ditempatkan pada node. Oke, di sini juga ada contoh opsi lagi filter untuk si log simpul OC. Nah, ada role master yang berfungsi untuk memfilter output ke simpul dengan peran tertentu. Lalu ada menu kubelet. Opsi ini untuk memfilter output ke unit tertentu. Lalu ada patch cron. Opsi ini memfilter output ke proses tertentu di bawah direktori. Lalu ada tile1 gunakan untuk membatasi output ke entry log terakhir. Oke, di sini ada sebuah kasus di mana kita akan mengambil entry log terbaru untuk layanan pada simpul. Nah, kita bisa menggunakan perintah ini. Nah, setiap simpul harus memiliki layanan aktif. Dan layanan aktif untuk memeriksa kesehatan layanan ini pertama-tama mulai sesi debug menggunakan perintah ocdebug node name, nama nodes yang akan kita debug. Lalu
Dalam sesi bug, kita ubah direktori root sehingga kita bisa menjalankan binary jalur yang dapat dieksekusi oleh si root atau host. Nah, kita akan menggunakan panggilan untuk informasi bahwa layanannya aktif. Nah, ini adalah detailnya sistem status kubelet. Nah, lalu kita bisa memeriksa status pod dengan OCP. Kita bisa melihat log dalam kontainer dan pod yang sedang berjalan untuk memudahkan pemecahan masalah. Nah, perintah ini untuk mengembalikan output kontainer dalam pod. Nah, jika kita tidak menyatakan jenis dan nama sumber daya, maka perintah memulai sesi shell ke dalam pod dengan menggunakan gambar alat OpenShift debug. Nah, ini contohnya. Dia akan menjalankan pod pekerjaan sebagai pengguna non-root. Nah, ini hasilnya. Nah, kumpulkan informasi untuk permintaan dukungan. Nah, kita bisa mengumpulkan informasi untuk permintaan dukungan. Nah, dengan menggunakan perintah ini. Nah, perintah ini mengumpulkan definisi sumber daya dan layanan cluster yang kemungkinan besar diperlukan untuk masalah penelusuran kesalahan. Ya, jadi perintah ini membuat pod di namespace sementara di cluster kita dan pod kemudian mengumpulkan dan mengunduh informasi penelusuran kesalahan. Lalu kita membuat file arsip terkompres dari direktori. Nah, kemudian file arsip ini terkompresi ke kasus dukungan Anda di portal pelanggan Red Hat. Nah, perintah ini juga dapat menggunakan opsi untuk menentukan direktori lokal untuk menulis informasi yang dikumpulkan. Oke, lanjut. Oke, di sini ada lab lagi. Masih menggunakan student work lab station lab. Kita mulai saja dulu. Oke, sambil menunggu, kita akan baca-baca terlebih dahulu. Nah, di lab ini, kita akan menilai kesehatan cluster si OpenShift. Kita akan bisa melihat status dan dapatkan informasi dari si operator cluster. Lalu kita akan mengambil informasi tentang pod dan simple cluster. Kita akan mengambil status layanan sistem node. Kita akan melihat peristiwa dan pemberitahuan cluster. Kita akan mengambil informasi penelusuran kesalahan untuk cluster. Oke, yang pertama kita akan masuk sebagai pengguna admin. Oke, kita sudah berhasil. Nah, kita akan mencantumkan operator yang diinstal pengguna cluster OpenShift. Lalu kita akan mencantumkan operator cluster yang diinstal secara default di cluster OpenShift.
Oke, lalu kita akan menggunakan perintah ini ocdescribe untuk melihat informasi terperinci tentang operator cluster. Oke, kita akan mencantumkan port di namespace. Oke, di sini kita sedikit mengalami kesalahan. Kita lupa mengganti sebuah nama. Oke, setelah kita menggunakan nama yang ini, oke, ini kita salin. Oke, sudah. Lalu kita akan ambil status konsumsi sumber daya dan peristiwa yang terjadi di podcaster dengan menggunakan perintah ini. Ya, jadi ini adalah hasil outputnya. Lalu kita akan mencantumkan pod dan labelnya di namespace. Oke, lalu kita akan mencantumkan penggunaan sumber daya kontainer di pod.
Oke, lalu kita akan menampilkan daftar semua sumber daya, statusnya, dan jenisnya di namespace. Oke, sudah. Lalu kita akan melihat log di put namespace. Oke, itu adalah tampilan dari lognya. Bisa dilihat. Ada banyak sekali ya. Lalu kita akan mengambil peristiwanya untuk namespace dengan menggunakan perintah ini. Oke, sudah. Kita akan mengambil informasi tentang simpul cluster. Pertama-tama kita akan melihat status simpul dalam cluster terlebih dahulu dengan komen oc git nodes. Oke, statusnya sudah ready. Nah, kita akan mengambil konsumsi sumber daya simpul. Oke, sini sudah muncul. Ini ada keterangan name master 01, CPU core 1357M, CPU nya 24%, memorinya 10589. Terus memori dalam persennya 71%. Oke, sini kita akan menggunakan filter JSON path untuk menentukan kapasitas dan CPU yang dapat dialokasikan untuk si node. Oke, di sini sudah muncul allocate-nya 5500M dan kapasitinya 6. Nah, lalu kita akan menentukan jumlah pot yang dapat dialokasikan untuk si node tersebut. Oke, di sini munculnya 250, itu berarti jumlah pot yang bisa dialokasikan untuk node itu ada 250. Nah, kita akan menggunakan perintah ini untuk melihat peristiwa permintaan sumber daya dan batas sumber daya untuk si simpul. Ya, ini sudah muncul. Nah, kita akan mengambil log dan status layanan sistem pada node. Pertama, kita akan menampilkan terlebih dahulu log node. Nah, jika sudah, kita akan menampilkan dua log terbaru pada simpul. Nah, bisa dilihat ini adalah dua log terakhir. Oke, lanjut. Kita akan mendebug untuk simpul itu
dengan menggunakan perintah post the booknote master 1. Oke, selanjutnya kita akan memverifikasi status layanan kubeletnya. Oke, di sini tampilannya sudah muncul running in CHRT ignoring request status. Oke, di sini sudah tampilannya sudah running. Ini bisa kita lihat running in CHRT ignoring request status. Oke, tekan Ctrl C untuk keluar dari perintah itu. Lalu kita akan mengkonfirmasi bahwa layanan itu aktif dengan menggunakan perintah ini. Sebentar, kita belum keluar ternyata ini. Oke, sudah. Tapi oke, di sini juga sudah running. Lalu kita akan keluar dari pot the box. Oh, sebentar. Sepertinya tadi kita ada yang terlewat. Kita ulang saja. Kita masuk dulu ke debug master 1, lalu kita masuk ke Chaharot hostnya. Nah, baru setelah itu kita setting ctl status kubelet. Nah, baru muncul. Sebentar. Oke, ini sudah ada, tadi ada tampilan aktif. Nah, baru kita sistem ctl. Oke, sudah aktif. Lalu kita exit. Oke, setelah itu kita akan mengambil informasi penelusuran. Oke, lalu di sini kita akan memverifikasi bahwa info penelusuran kesalahan ada di direktori tujuan. Kita ls. Oke, ini kita tunggu.
Oke, lalu ls. Oke, sudah muncul. Oke, sudah selesai. Lanjutnya kita akan ls lagi. Oke, lalu kita akan mentel 5 baris dari si emas get report ini.
Oke, lalu kita akan menghasilkan informasi penelusuran kesalahan untuk operator cluster. Di sini kita masukkan komen ini. Oke, lalu kita ls inspect. Di sini sudah muncul, lalu kita akan cat inspect cluster scoped resource. OpenShift API server cluster YAML. Oke, jika sudah, yang terakhir adalah menghapus informasi penelusuran kesalahan dari sistem kita. Oke, jika sudah, maka kita akan mengakhiri lab ini dengan memasukkan komen lab finish CLI lab. Oke, sudah, kita lanjut. Oke, di sini ada lab lagi. Oke, kita akan menyalakan dulu labnya. Oke, di lab ini adalah lab antarmuka dan API berbasis perintah kemudian OpenShift. Hasilnya yaitu kita akan menggunakan berbasis perintah untuk mengambil informasi tentang sumber daya, mengidentifikasi operator cluster dan sumber daya API, mencantumkan sumber daya namespace yang tersedia, identifikasi sumber daya yang termasuk dalam grup API, mencantumkan jenis sumber daya yang disediakan oleh grup API, mencantumkan penggunaan sumber daya kontainer dalam pod, menggunakan folder JSON path untuk mendapatkan jumlah pod dan sumber daya komunitas yang dapat dialokasikan. Lalu mencantumkan penggunaan memori CPU, gunakan filter untuk mengambil status pod, dan melihat peristiwa dan pemantauan cluster. Oke, pertama-tama di sini kita masuk dulu ke clusternya. Setelah itu ini kita ikuti saja. Oke, sudah berhasil. Lalu kita akan membuat sebuah proyek yang bernama CLI review. Oke, sudah. Lalu kita akan menggunakan perintah OC version untuk melihat versinya. Oke, di sini kita menggunakan client version 4.14, customized version v5.0.1, Kubernetes version 1.27.6. Lalu kita cek juga versi API yang didukung. Oke, di sini sudah muncul. Lalu kita akan mengidentifikasi bidang untuk objek.
Nah, lalu kita akan masuk ke klaster si admin. Oke, login sudah berhasil. Kita akan mencantumkan operator cluster. Lalu kita akan mencantumkan sumber daya namespace yang tersedia. Lalu kita mengidentifikasi sumber daya yang termasuk di dalam grup API ini. Nah, lalu kita akan mencantumkan jenis sumber daya yang disediakan di grup API. Nah, kita akan mengambil peristiwa untuk namespace. Selanjutnya kita akan ambil satu spot di namespace menggunakan sebuah filter untuk membatasi atribut ke dalam pod. Oke, sudah. Lalu kita akan mencantumkan penggunaan sumber daya kontainer di pod namespace menggunakan command ini. Nah, lalu kita akan menggunakan filter JSON path. Lalu kita akan mencantumkan penggunaan memori dan CPU dari semua pod di dalam cluster. Oke, di sini bisa dilihat tampilannya. Nah, lalu kita akan ambil konsumsi sumber daya simpul. Oke, di sini ada namenya masterphone 1, CPU-nya 1157M, CPU 21%, memori 1088 MB, memorinya 73%.
Lalu kita akan gunakan filter Johnson Pad untuk menentukan kapasitas dan CPU yang dapat dialokasikan untuk si node-nya. Oke, di sini sudah muncul alokabelnya. Kita bisa menggunakan sebanyak 5500M, lalu kapasitinya 6. Oke, lalu kita akan mengambil informasi penelusuran kesalahan. Oke, kita tunggu, sedang mendebak. Oke, di sini sudah selesai. Kita lanjut. Kita akan menghasilkan informasi.
penelusuran kesalahan untuk operator cluster. Dan membatasi informasi penelusuran kesalahan hingga 5 menit terakhir. Oke, sudah selesai. Di sini kita akan melihat hasil atau nilai dari pekerjaan kita tadi. Kita lihat. Oke, sudah pas semua. Oke, selanjutnya langsung saja kita selesaikan labnya. Oke, lanjut. Jadi di sini ada beberapa soal. Ya, di sini ada soal nomor 1, sumber daya api yang didukung yang merupakan anggota grup. Sepertinya ini. Untuk kita tampilkan solusi, nah ya benar. Lalu ada 2 bidang mana yang merupakan anggota objek. Mungkin kita tampilkan solusi. Nah, ini ada run user dan systtl. Lalu ada 3 perintah yang menampilkan kondisi node, yaitu ini dan ini. BCD. Oh, ternyata yang B bukan. Oke, jadi 3 perintahnya adalah ini. Lalu pilih 2 jenis kondisi yang valid untuk simpul sarana kontrol. Oke, ini ada ready dan fetcher. Lalu ada 3 opsi yang valid untuk perintah. Nah, yang min A, min sum, dan min container. Lalu di sini ada soal perintah mana yang menentukan alamat IP internal yang ditetapkan pada node master. Yang A. Oke, kita tampilkan solusi. Ternyata benar. Lalu di sini ada perintah mana yang hanya menampilkan kondisi untuk operator cluster. Si operator cluster itu berarti yang ini sepertinya. Oke ya. Oke, sudah. Oke, di sini ada kesimpulan. Cluster RHOCP dapat dikelola dari konsol web atau dengan menggunakan antarmuka baris perintah CLI. Lalu gunakan opsi pada perintah apapun untuk melihat informasi terpilih tentang perintah tersebut. Nah, proyek menyediakan isolasi antara sumber daya aplikasi kita. Autentikasi token adalah satu-satunya metode yang dijamin untuk bekerja dengan klaster RHCP apapun. Lalu semua tugas admin memerlukan pembuatan, penonton, dan perubahan sumber daya API. Kubernetes menyediakan opsi output berformat YAML dan JSON yang ideal untuk penguraian atau pembuatan script. Operator menyediakan sarana untuk memantau aplikasi, melakukan pengurusan kondisi, mengelola pembawaan over-the-air, dan memastikan bahwa aplikasi tetap jalan dalam status yang Anda tentukan. Lalu konsol web RHOCP menggabungkan grafik yang berguna untuk memvisualisasikan analitik cluster dan sumber daya. Cluster web menyediakan antarmuka untuk menjalankan query Prometheus, memvisualisasikan dan mengkonfigurasi pemberitahuan. Tumpukan pemantauan didasarkan pada proyek Prometheus dan dikonfigurasi untuk memantau komponen cluster. RHOCP menyediakan kemampuan untuk melihat log dalam kontainer dan pod yang sedang berjalan. Kita bisa mengumpulkan definisi sumber daya dan log layanan dari cluster kita dengan menggunakan perintah ocadmin must gather.
Oke. Oke, mungkin sudah selesai sampai sini aja. Jika ada kesalahan baik dari kata atau perbuatan, saya meminta maaf. Oke, mungkin segini dulu saja. Selamat bertemu di chapter berikutnya.